tes tes
Engkau Tuhan, yang dapat dipercaya, yang dapat diandalkan dalam kehidupan ini Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya,
hari ini Engkau Nathanael Christian Simamora, oleh iman kedua orang tuamu, Engkau diserahkan kepada Tuhan Yesus menjadi milik kepunyaannya, menjadi anak yang dikasihinya. Dari kandungan ibumu, Engkau telah ditenun oleh Tuhan, dan Engkau akan bertumbuh dewasa oleh kedua orang tuamu yang takut akan Engkau, yang mengalami pertumbuhan pengenalan akan Tuhan, akan membimbing Engkau dan menjadi teladan bagimu, sehingga Engkau bertumbuh semakin besar dan kuat seperti Tuhan Yesus, dipenuhi oleh hikmat dari Tuhan, dipenuhi pengetahuan dari Tuhan, dan Tuhan membuat Engkau bertumbuh semakin dewasa. Tuhan memberkati kedua orang tuanya, Tuhan. Tuhan juga memberkati Pak Hendro Simamora dan Ibu Marcelina. Engkau memberkati keluarga ini menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang mengenal Engkau dan bertumbuh di dalam Engkau, Tuhan, sehingga mereka boleh mewarisi kemuliaan Allah yang Tuhan wariskan kepada mereka, dan mereka boleh mewariskan kepada anak-anak mereka, Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati pekerjaan mereka, Tuhan memberkati seluruh kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menjadi berkat bagi banyak keluarga. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Allah yang menerima anak ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Ya, nanti ada pengumuman berikutnya. Nanti ada pengumuman dari diaken untuk acara setelah ibadah ini. Keluarga ini mengundang seluruh keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Oh, sebab kalian pengumuman, kami tanggal 10 berangkat penginjilan ke daerah-daerah, salah satu Pakat, lalu daerah Sipaputar, lalu Sibulga, dan terakhir Baligi. Kita menopang perjalanan ini, kita naik kapal laut. Pelni hari Selasa tanggal 10 dan pulang tanggal 24. Ya. Kita berdiri bersama-sama. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allah. Mari kita mempersiapkan hidup kita kepada Tuhan. Bahkan dari tadi. This is what
itu yang meneguhkan hati kami. Yes. Kami memberkati Bapak Gembala kami yang boleh pelayanan di Nusa Tuhan. Bahkan kami semua, baiklah Engkau yang berfirman kepada kami, supaya kami pergi memberitakan Injil-Mu, supaya kami membaptis mereka dalam nama Yesus, supaya kami mengajarkan apa yang kami terima daripada Tuhan. Kami bersyukur Engkau menjadikan kami menjadi rekan kerja, bukan karena kemampuan kami, tapi karena Engkau ya Tuhan mengasihi kami. Kau mempermuliakan kami karena kami mempermuliakan Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Bapa. Kau layak menyempurnakan doa, pujian, sukacita kami di hadapan-Mu. Bukan hanya kami menikmati Engkau, Kau pun menikmati pujian persembahan milik kepunyaan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom. Apakah kita bersukacita semuanya? Haleluya, bersukacita karena Yesus ada di dalam kita. Baik. Karena kasih Tuhan kita terus belajar dari waktu ke waktu untuk mengenal Tuhan. Minggu yang lalu, saya percaya masih ingat Bapak Ibu bahwa kita sedang dibawa Tuhan kepada satu perjalanan hidup. Ya, perjalanan hidup. Sesungguhnya kita ini semua sedang berjalan. Bukan berjalan dari dapur ke ruang tengah Bapak Ibu, atau dari luar ke dalam rumah. Tapi kita sedang berjalan di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan. Sepakat Bapak Ibu? Nah, oleh sebab itu mari kita perhatikan benar-benar. Saya merenung, iya Tuhan, saya belajar, dan mari kita semua belajar merenungkan firman itu sedikit demi sedikit ya. Apa yang Tuhan katakan, di mana Tuhan katakan seperti ini bahwa ikutlah aku. Hanya Yesus yang berkata demikian dan itu dijamin. Sama seperti pujian tadi, Engkaulah satu-satunya jaminan dalam hidup kami. Bapak Ibu mari, oleh sebab itu setiap kita mari kita perhatikan perjalanan kita. Kita datang ke gereja mungkin awalnya ikut-ikutan. Karena bisa demikian. Oh, saya diajak dulu. Saya tahun 94 diajak untuk ibadah pemuda. Waktu itu diajak. Namanya diajak, betul nggak? Kita mempunyai motivasi melihat-lihat, kalau saya cewek melihat cowok. Tapi terpujilah Tuhan, tak pernah saya cari-cari Bapak. Bahkan dia yang datang dari Medan ke sini. Haleluya. Amin. Amin. Saya percaya semua kita punya sejarah. Ketawa dulu Bapak Ibu, jangan tegang-tegang lah ya. Kan Bapak Ibu sudah mengenal saya ya. Ada ketegasan, ada sukacita. Itu luar biasa. Nah, kembali bahwa kita ini sedang berjalan mengikut Tuhan. Sebab itu sekalipun awalnya kita sedang diajak, sekalipun awalnya kita oleh karena sakit mengalami kesembuhan ceritanya, tapi jangan berhenti sampai di situ. Sepakat Bapak Ibu? Sehingga kita tidak kecewa mengikut Tuhan. Tuhan tidak pernah janjikan hanya kita menikmati berkat dan berkat dan berkat. Yesus berkata, siapa yang mengikut aku, ia wajib sama. Ada ayatnya kan Bapak Ibu, saya 1 Yohanes berapa tuh? 1 Yohanes 2 kalau nggak salah ayat 6. Artinya apa yang dialami Yesus, jangan kaget kita mengalami. Tapi Yesus hanya satu kali mati, dia selama-lamanya bangkit. Kita berulang-ulang mati. Kita kemarin sudah disampaikan itu. Kenapa kita berulang-ulang harus mengalami kematian daging? Karena kita lahir aja udah manusia dosa. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini penting bagi kita. Jangan sampai kita lagi bermain atau mengatakan oh santai. Nanti saja ketika akhir hidup kita sungguh-sungguh. Ada dulu begitu. Ketika kami melayani di penjara Bapak Ibu, ketika waktu itu Bapak koordinator penjara, ya, membawa gereja-gereja, saya kaget di situ. Bahasa rohnya kencang. Betul Bapak Ibu? Kenapa orang ini bahasa rohnya kencang tapi tahu-tahu masuk di sini? Itu punya sejarah. Bapak Ibu mari kita perhatikan perjalanan kita.
kita akan teguh. Tapi saya maaf, siapa bilang saya nggak tahu? Jangan gitulah Bu. Artinya banyak hal membuat kita lupa perjalanan kita. Ketika kita mengalami aniaya, kita berkeluh kesah, bersungut-sungut. Tidak sedikit orang meninggalkan Tuhan, betul? Ayo, pada mulanya itu boleh terjadi, tapi tidak bisa itu selama-lamanya terjadi. Yang sepakat katakan amin. Saya yang menentukan perjalanan saya mengikut Tuhan. Tidak bisa suami. Bapak boleh menjadi motivasi buat saya. Saya boleh menjadi motivasi baginya. Tapi yang harus terus makan bukan saya yang makan makanan untuk Bapak sehingga dia kenyang. Sepakat? Sehingga kita dibawa ke pengenalan akan Tuhan dari waktu ke waktu. Mau tak mau kita harus sadari itu Bapak Ibu. Journey, perjalanan. Sehingga dari waktu ke waktu kita mengalami perontokan pola pikir yang lama yang terbangun oleh ilah zaman. Sedikit kita buka peluang, nggak suka, contohnya mengalami kecewa, nggak kita lepaskan, itu akan berentet dan itu akan senjata iblis. Sebab itu mari kita lihat perjalanan kita. Kadang-kadang kita lihat perjalanan orang lain. Wajar kan Bapak Ibu? Kita punya mata. Walaupun dikatakan mataku tertuju kepada Tuhan, tidak semerta-merta demikian. Tapi ayo mari, firman itu mengingkari kita, mengingatkan kita. Ya, Yohanes 17 ayat 15 kemarin diingatkan seperti ini, bahwa Tuhan tidak berdoa kepada kita, tidak mengatakan, tidak berjanji bahwa kita tidak mengalami aniaya. Ada lagu-lagu mengalami. Tuhan tak pernah janji. Betul ya? Sambung Pak Jaka. Ya kan? Gak selalu biru kan? Gak selalu cerah kan? Tadi pagi jam berapa hujan ayo? Syukur gak gereja gitu gak ya? Bagi kita Tuhan, kalaupun aku gak bisa gereja, di rumah aku memuji Tuhan. Tapi paling tidak kita persiapkan Tuhan tolong. Gitu. Coba dibuka ayat 15. Nah, di situ dikatakan saya terberkati sekali dengan ini. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Artinya supaya kita tidak mengalaminya. Saya hanya mengutip sedikit. Nah artinya Tuhan biarkan kita ada di tengah padang gurun dunia, betul? Sebab disinilah kita mengalami pembentukan dari waktu ke waktu. Tapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mari Bapak Ibu kita boleh lihat satu dengan yang lain firman itu. Kita satu nusa kembangan dengan iblis yang sering dikatakan, oh saya merenung, Tuhan berikan aku hati humble, berikan aku hati yang haus, berikan aku kerendahan hati. 3 hal. Hati yang haus, rendah hati, baik juga apa tadi? Humble, rendah hati, haus. Apalagi satu lagi? Lapar. Kalau kita merasa kenyang menganggap aku udah bisa, siapa dia? Makanya dikatakan jangan satupun kita melihat dia. Satu dengan yang lain firman itu berkesinambungan. Dikatakan begini, tapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Bapak Ibu hitung usianya, gak ada yang lupa kan? Sudah berapa tantangan kita hadapi. Jikalau kita berdoa untuk masalah selesai hari ini, nanti siang masih ada, betul? Jangankan besok Bapak Ibu, sore, malam, mau tidur. Iya. Sering kami mengalami tantangan di sini Bapak Ibu. Iya, dan saya percaya Bapak Ibu juga kan? Tetangga-tetangga contoh salah satu hanya untuk CD. Tapi itu bisa sampai jam 1, jam 2, jam 12, jam 11. Itu tantangan. Baik yang lain. Jangankan dari luar, dari dalam negeri, dari dalam rumah tangga ada tantangan. Betul? Nah, oleh sebab itu kita nggak hanya berdoa supaya masalah hari ini terangkat, Bapak Ibu. Dan masalah itulah yang mengubah kita dari waktu ke waktu. Nah, jadi yang tadi saya katakan berdoa sepanjang hidup. Sehingga Tuhan mengaruniakan bagi kita bagaimana kita boleh menghadapi hal ini besok, lusa. Sebab sekalipun sekarang kita oleh karena firman keluar dari masalah kita,
besok belum tentu firman yang sama Tuhan izinkan kita alami. Supaya apa? Tuhan itu luar biasa. Nggak akan pernah Tuhan izinkan kita berpegang kepada satu firman saja, tapi berpegang kepada Tuhan. Apa maunya Tuhan hari ini? Firman yang mana yang Tuhan mau kita lakukan? Oleh sebab itu firman yang kita terima, kita invest dalam, Tuhan invest dalam hidup kita, kita terima. Kapan itu keluar menjadi peluru senjata dalam hidup kita? Roh Kudus akan mengeluarkannya. Itu sebabnya ketika kita bergaul dengan Roh Kudus, Dia akan ingatkan, ini yang kau lakukan, ini yang kau lakukan. Bapak Ibu asik mengikut Tuhan. Gak ada kata kecewa sebetulnya. Walaupun pahit, asal kita mau, Dia berjanji, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Matius 20 ayat 20. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, benarlah ayat ini bahwa bukan supaya kita diangkat dari dunia ini, dari masalah. Makanya kalau seseorang mengakhiri dirinya dengan bunuh diri, selesai tidak? Memperpanjang masalah. Karena firman itu dikatakan Roma 8 ayat 28, lewat setiap masalah di situ Allah bekerja. Bagi siapa? Bagi kita yang mengasihi Tuhan. Kita akan lihat, ini maksud Tuhan. Ya. Nah, artinya perjalanan hidup kita sangat menentukan sampai atau tidak kepada tujuan Tuhan, bukan kepada tujuan kita. Sebab ke surga bukan berdasarkan tujuan kita. Siapapun boleh memperlengkapi kita, tapi kita sangat menentukan perjalanan kita. Kita ingat itu. Kita ingat itu. Kalau ada orang kecewa sama pendeta, kecewa sama pelayan, rugi. Sebab mereka juga manusia. Kadang-kadang kita dituntut sempurna. Itu loh ibu itu loh bapak itu. Hanya Yesus yang sempurna. Oleh sebab itu jangan sampai kita boleh ambil bagian dalam hal itu, sehingga itu tidak memperlambat pertumbuhan kita. Ya. Nah, jadi seringkali perjalanan dibuat seseorang, baik contoh nih, ada traveling, segala sesuatu yang lain, banyak hal itu bisa dijadikan uang, boleh divideokan, disimpan filenya, dimuseumkan, boleh. Tapi apa yang terlebih berbangga, apa yang terlebih kita cari, yaitu perjalanan mengikut Tuhan. Amin. Ya. Nah, kita pun seperti yang tadi saya sampaikan, kita pun sekarang ini ada di dalam perjalanan. Sampaikah kita kepada tujuan Tuhan, bukan tujuan kita lagi. Maka dikatakan, adapun hidupku ini, semua itu berkesinambungan. Sebab apa? Hidup manusia lama kita yang sering kita dengar, kodrat dosa, kodrat daging, keinginan daging, semakin diubah. Karena kita berpikir kodrat terus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu adalah satu kesimpulan. Ya, bagaimana dulu kita pemfitnah, sedikit tersinggung, habisin, ya kan? Tapi sekarang makin diubah. Gimana kalau diinjak kakinya dulu? Gimana kalau diinjak kakinya dulu? Ada yang punya sejarah, senyum dulu Bapak Ibu, saya jadi tegang-tegang jadinya. Bagaimana kalau diinjak dulu kaki kita? Keinjak kakinya. Mana? Jangan pura-pura nggak tahu, Pak. Mana? Kalau sekarang diinjak? Maaf, kakinya masih dipakai katanya. Oke lah. Artinya kita siap. Sebab Tuhan bilang 70 kali 7. Nah, mari kita boleh lihat itu. Itu yang diubah kodrat kita sedikit demi sedikit. Sehingga wajah kita yang tadinya itu kemana-mana, yang tadinya bersudut-sudut, orang bilang, orang Batak mukanya bersudut-sudut, masa sih? Berapa segi gitu loh ya. Nah, oke. Tapi paling tidak wajah kita, hati kita, sampai inner beauty kita itu keluar. Bukan hanya luarnya yang kelihatan. Itu akan terlihat. Kehidupan dalam kita akan semakin
dari waktu ke waktu. Sampai kapan? Memang gak gampang. Seperti yang kita dengar 70-80 tahun. Nah, minggu yang lalu dia meninggal. Iya kan? Katanya setelah selesai apa? Kur. Ada yang bertanya gini, ih masuk surga gak ya? Masuk surga gak demikian? Itu ditanya. Nah Bapak Ibu, saya percaya tidak seorang pun yang bisa menjawabnya. Namun itu baik. Tetapi saya percaya setiap kita bukan hanya ketika mati di gereja bahkan disebut masuk surga. Terus kita kalau mati di mana gimana? Artinya kita dikatakan Tuhan kerjakanlah keselamatanmu. Juga dikatakan supaya waktu yang sisa jangan lagi kau buat untuk keinginan daging kita. Kita belajar dari waktu ke waktu, dari waktu ke waktu. Itu dia. Nah, kemarin dia katakan bagaimana kita saya boleh menyambung bagaimana kehidupan Abraham. Dia melatih diri melakukan ketaatan demi ketaatan sampai janji Tuhan digenapi dalam dia. Dia disebut menjadi bapa orang percaya. Wow, itu luar biasa. Tapi sampai dia dibuktikan, sampai pembuktian itu nyata, dia penuh dengan perjalanan. Betul Bapak Ibu? Saya percaya jikalau perjalanannya tidak membuktikan, maka dia nggak akan menjadi bapa orang percaya. Dia merenung, ya Tuhan. Dia disuruh Tuhan mengikat dan mempersembahkan anaknya. Bapak Ibu, di Alkitab dikatakan kan, maka Ishak diikat kan Pak? Diikat kan? Tidak hanya diangkat kan Bapak Ibu? Coba kalau anak kita ikat. Hah? Dibilang kita udah begini. Betul nggak Pak? Pak, si Jen perlu diikat nggak Pak? Coba kalau diikat, apa responnya? Dua-dua luar biasa. Abraham taat. Bapak Ibu, saya hanya mengulang sedikit. Kemarin kita udah disampaikan, bahkan firman Tuhan dalam Alkitab sudah mengatakan dia melakukan tanpa bertanya. Saya kata, iya ya. Kenapa untuk Sodom dan Gomora dia negosiasi? Untuk anaknya sendiri tidak negosiasi? Tapi saya percaya kita sudah dapat jawabnya, bahwa Tuhan sanggup. Dia mengenali Tuhan. Tapi bagaimana dengan Ishak? Itu gak banyak dibahas. Tapi Ishak pun diam loh. Alkitab tidak menulis bahwa Ishak memberontak. Alkitab tidak mencatat bahwa Ishak turun dari atas kayu. Betul? Iya kan Bapak Ibu? Itu luar biasa. Jadi ternyata kita bersama dengan anak-anak kita harus menunjukkan kesungguhan kepada Tuhan. Itu luar biasa. Tanpa kita ajari, tidak otomatis anak-anak kita tahu Bapak Ibu. Sekalipun Google menjadi jawaban mereka, tapi untuk mengenal Tuhan, kita harus mengajarkan. Kita harus membagikan. Kita harus menunjukkan. Bahkan ketika kita tunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan, kita setia. Tidak gampang anak-anak kita, betul Bapak Ibu? Yang udah orang tua. Tapi iman kita apa? Tuhan, kami percaya Kau memampukan kami. Nah, bagaimana dengan Nuh? Nuh, ya, Nuh itu di Kejadian 6, ya, Nuh di Kejadian 6. Saya hanya ini, Musa di Keluaran 33 sampai Keluaran 34, Daud di 1 Samuel 16. Mereka mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Kenapa dituliskan itu? Apakah Tuhan tanpa alasan membuat demikian? Tentu Tuhan melihat apa yang membuat Nuh mendapat kasih karunia. Apa yang mendapat menjadikan Musa mendapat kasih karunia. Kalau kita boleh lihat, di depannya laut, di belakang musuh. Tapi dia mengangkat tangan kepada Tuhan. Itu yang menjadi pembuktian, bahkan masih banyak. Daud, semua yang kita pelajari kita renungkan Bapak Ibu. Dan mereka manusia biasa. Betul Bapak Ibu? Masih banyak yang lain. Henok manusia biasa. Elia juga. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jika mereka bisa, mari kita juga, pasti Tuhan berikan kemampuan. Ya kan? Tuhan jamin kita loh. Di 1 Tesalonika 5 ayat 23.
sampai hidup tak bercacat dan tak bercelah, Tuhan jamin bahwa setiap kita bisa. Bukan soal perkara bisa, mampu atau tidak, asal kita mau. Bapak Ibu, jaga perjalanan kita. Sama seperti tanaman, kita gemburkan. Jangan kita biarkan lagi mulai apa yang merusak iman kita, apa yang merusak pengharapan kita, kecewa, iya kan? Jadi gak berlaku lagi bagi kita sebetulnya sampai bertemu di tanah raya. Betul Bapak Ibu? Betul. Bahkan dikatakan sebelum terbit matahari dah harus mengampuni, walaupun masih ketika kita lihat berjuang, tapi paling tidak kita sudah jauh Bapak Ibu, ya. Nah, bagaimana pribadi-pribadi ini dituliskan di Alkitab? Mereka mendapat kasih karunia. Ya, mereka mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Apa yang mereka hadapi? Bagaimana Tuhan melihat mereka? Kalau untuk kesukaan, kalau untuk keberhasilan, tidak perlu dilatih, kita bisa. Tapi bagaimana untuk ketidakbaikan? Bagaimana untuk ketidakadilan? Bagaimana untuk ketidakenakan? Di situ kita diubah ketika kita menjalaninya. Kami pernah mengalami ketidakmampuan, sangat kekurangan. Rasanya Tuhan, masih bisa gak kami hidup besok? Bapak Ibu, ketika kita mengalami seperti itu, bagaimana Bapak dari bulan Januari, ya, saya boleh merenung Tuhan. Tanpa Bapak Ibu tahu, saya perlengkapi anak kami, bersiap kalau Tuhan izinkan sesuatu. Tapi semua salib yang kita alami, disitulah kita boleh alami penyaliban Kristus. Itu sebabnya setiap kita tanpa mengalami kematian gak akan pernah mengalami kebangkitan. Amin. Ya. Oleh sebab itu mari kita boleh melihat, jikalau ada hal-hal yang kita boleh alami, jangan lagi kita berkata kami tolak, kami tengking. Bapak Ibu Saudara, udah jarang saya menengking-nengking. Tapi saya belajar seperti di Yohanes 17 ayat 15. Tuhan mau apa lewat ini? Beri aku kemampuan, beri aku hikmat. Kejayaan berlalu kok, keberhasilan berlalu kok. Iya kan Bapak Ibu? Semua berlalu. Kesukaran pun akan berlalu. Bisa Tuhan ubah dari yang miskin jadi kaya, dari kaya jadi miskin. Tapi mengikut Tuhan, tidak ada kata berlalu. Sampai titik darah penghabisan, di situ kita baru selesai berjuang. Oleh sebab itu mari bersama-sama, ya. Bisa nggak kita 70-80 tahun ini lebih, atau kalau kurang? Kalau kurang, ya, benar loh. Jadi itu menjadi perenungan bagi kita. Mari kita boleh melihat, Bapak Ibu, apa yang kita boleh lihat di hidup kita ini, ada banyak hal yang kita boleh banggakan. Padahal Tuhan sudah katakan, satu-satunya yang layak dipuji, disembah, satu-satunya Tuhan yang layak terima pujian. Yesaya 45 ayat 5. Coba kita buka. Yesaya 45 ayat 5. Yuk. Yesaya 45 ayat 5. Akulah Tuhan, kita baca bersama 3-2 ya. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal. Coba kita lihat. Sekalipun kita belum mengenal Dia, sekalipun kita belum sungguh-sungguh, Dia sudah mengenal kita. Dia sudah mempersenjatai kita. Dia sabar mengajar kita. Ya, coba kita lihat Ibrani 13 ayat 4 ya. Coba, salah nggak saya? Oh,
Ada ayat di firman Tuhan yang lain. Oke, saya ambil aja. Kisah Rasul 4 ayat 12. Di situ dikatakan satu-satunya Tuhan yang di dalamnya keselamatan, tidak ada di dalam siapapun. Artinya apa yang mau saya sampaikan? Mari kita boleh terus menjadikan pengharapan kita di dalam Tuhan. Bagaimana perjalanan kita ini semakin kita boleh lihat sebagai perjalanan yang sungguh menghadap Tuhan. Amin Bapak Ibu. Baik anak-anak kami, ayo, sekalipun dalam masa muda anak kami, wah masih panjang sepertinya, tapi belum tentu. Mari, firman ini berlaku bagi setiap kita. Firman Tuhan mengatakan di ayat firman Tuhan yang lain, besar kecil semua kita menyembah Tuhan. Ya, ada yang waktu kecil dipanggil Tuhan, ada usia remaja, ada yang tua. Nggak bisa dibatasi, sebab yang punya masa dan waktu hanya Tuhan. Nah, apa yang kita banggakan di hidup kita masa-masa sekarang ini? Setiap orang berbagai-bagai yang dibanggakan dalam hidupnya. Ada yang dibanggakan suaminya, istrinya, anaknya, sekolah anaknya, keberadaannya, banyak. Rumah, ekonomi, pekerjaan. Saya percaya itu masih ada. Dan sampai hari ini masih ada kebanggaan kita. Tapi Tuhan menggiring kita supaya kita boleh melihat kebanggaan pengenalan akan Tuhan. Di sini yang akan kita boleh melihat apa yang menjadi tujuan Tuhan bagi kita, supaya kita tidak pegang erat-erat apa yang kita punya sekarang, sekalipun itu ada. Sepakat Bapak Ibu? Jangan pegang erat-erat. Tidak susah itu hilang, tidak susah berubah. Hanya sekejap mata. Hanya sekejap mata. Nah, oleh sebab itu mari kita mulai melihat perjalanan kita. Proses demi proses yang kita alami akan membuat kita semakin berbangga kepada Tuhan. Sebab itu proses adalah sekolah kehidupan bagi kita. Amin. Ya. Kita mempunyai tingkatan-tingkatan sekolah. Ya kan? Ada yang sampai kelas berapa? Ada yang sampai usia tingkat-tingkat akademis tingkat sekian, ya kan? Ada SMA, ada S1, S berapa? Tapi Bapak Ibu, Tuhan berkata, hendaklah kita berbangga karena Tuhan. Hanya itu satu-satunya. Itu sebabnya kita diubah oleh Tuhan sedikit demi sedikit. Sebab hanya ini yang mengubah kita. Sebab hanya ini yang mengubah kita. Proses demi proses itu yang mengubah kita. Mengubah kehidupan kita, mengubah respon kita, mengubah daya tangkap kita, mengubah cara berpikir kita, mengubah cara kita mengambil keputusan. Bapak Ibu, kita bersyukur kita punya wadah, baik di Komsel, baik live streaming, baik juga persekutuan kita pribadi lepas pribadi. Ayo, jangan sampai kita sepele melihat perjalanan kita dengan Tuhan, ya. Mari kita boleh melihat itu, sebab itu yang harus kita alami. Itu yang mengubah kita dari waktu. Logikanya, jikalau kita sekolah kita pantas untuk berbangga. Benar? Benar Bapak Ibu? Kalau kita sekolah tamat dan punya titel, seyogianya kita patut berbangga. Gak salah. Kalau kita berusaha mempunyai sesuatu, kita boleh patut berbangga. Wajar. Dan itu kebanggaan kita. Tapi Bapak Ibu, itu semua kebanggaan yang sesaat. Bapak Ibu, sibuk orang untuk mengatakan gak boleh Jokowi 3 periode. Tapi kita nggak ada masa periodenya Bapak Ibu. Artinya, nggak bisa kita hanya masa usia sekian sampai sekian kita mencari Tuhan. Benar? Nggak bisa. Dari sejak kandungan, sama seperti tadi si Christian, dari dia di kandungan sudah dipersembahkan kepada Tuhan, sudah harus didoakan. Bagi Bapak Ibu keluarga ini adalah awal perjalanan. Tidak gampang melahirkan anak secara jasmani. Maaf ya, ini bahasa dewasa. Semua orang bisa. Tapi perkara membawa kepada Tuhan, itu masih menjadi tugas kita. Amin. Kalau kita lihat masa sekarang tentang media, tentang
handphone. Bagaimana lagi nanti untuk cucunya si Christian tadi? Itu perlu berenungan bagi kita Bapak Ibu. Sehingga kita bersama-sama berjuang. Bersama-sama kita berjuang menjalani perjalanan ini semaksimal mungkin. Dan itu yang terus menerus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Tidak salah kita mengajak, memberikan mereka mungkin kesempatan untuk boleh menikmati banyak hal. Tapi perlu kita sampaikan, tidak ada kehidupan yang berarti selain jikalau Tuhan menjemput kita, menanti kita di akhirnya. Belum sekarang. Jikalau Tuhan menyatakan kepada kita, masuklah ya hambaku, sabarlah. Itu benar-benar terjadi Bapak Ibu. Itu tidak hanya dongeng. Ya? Ya. Sungguh luar biasa. Itu Tuhan katakan kepada kita. Oleh sebab itu mari semakin sungguh-sungguh. Yang sudah sungguh-sungguh semakin bersungguh-sungguh. Sebab waktu bisa berubah. Baik anak-anak kami yang masih masa sekolah sekarang, memang handphone seperti tidak bisa terlepas. Tapi perlu kita ketahui, anak-anak kami perlu catat baik-baik. Kalau tidak berjuang mencari Tuhan, kita bisa kehilangan kesempatan. Ya, nah, kenapa dikatakan Mazmur 90 ayat 10? Masa usia kita 70 sampai 10 tahun, 90 tahun. Kesukaran kita, coba dilihat itu. Apa kebanggaan di sana? Mazmur 90 ayat 10. Ya. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Aneh kan sepertinya. Betul gak Bapak Ibu? Bagaimana bisa dikatakan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan? Berbanding terbalik. Makanya kita melihat manusia kasat jasmani ini melihat dengan cara pandang Tuhan berbeda. Saya boleh ambil satu rema dari sini. Ketika kita mengalami kesukaran, ketika kita mengalami penderitaan, dari waktu ke waktu, itu membantu kita, itu memoles kita. Bapak Ibu masih ingat bagaimana Bapak menyampaikan tentang permata? Diasah, semakin diasah, semakin kinclong dan semakin mahal harganya. Itu yang membuat kita semakin diasah di dalam Tuhan. Sepahit apapun kehidupan, kita siap. Saya tetap bilang kemarin sama suami B, lepaskan semua. Apalagi yang Papi simpan, apalagi yang masih nyangkut di hatimu B. Apalagi saya sungguh menikmati berdua dengan Bapak masa-masa dia sakit itu. Dan saya bersyukur untuk semuanya. Saya boleh melihat waktu yang Tuhan berikan luar biasa. Bapak Ibu, itu yang membuat kita boleh melihat jalan-jalan Tuhan di hidup kita. Percayalah. Kalau Bapak Ibu dan anak kami belum mengalami masalah, itulah membuat kita semakin mengenal Tuhan. Sehingga ketika kita lewati kesukaran penderitaan, ya Tuhan, Engkau yang memberikan kami kemampuan. Saya coba ingatkan kepada Bapak, Bin, berpengadilan gereja yang kita hadapi. Udah kita hadapi, Pak. Saya bukan mengulang-ulang, saya mencoba membuat pikirannya boleh fokus, Pak. Kebanggaan Papi mengantar Mami boleh sampai anak-anak kita ini boleh sampai kepada tujuan Tuhan. Belum selesai tugasmu, terus saya berkata, Bapak Ibu, sehingga kita tidak hanya terlena dengan Facebook. Anak Tuhan mainnya nggak hanya di Facebook. Oke, boleh kita berbagi sedikit, tapi anak-anak Tuhan kita hidup lebih banyak kita di dalam kedalaman bersama dengan Tuhan. Bukan semata-mata karena nggak tahu. Bukan. Saya nggak mengupas itu banyak memang. Tapi saya bersyukur Firman mengajar kita. Sekolah kehidupan ini membuat kita mengenal Tuhan. Sekolah kehidupan ini membuat kita mengenal Tuhan. Saya sungguh alami Tuhan.
Minggu yang lalu kita boleh dengarkan bagaimana antara mengenal Tuhan dan dikenal Tuhan, antara memuji Tuhan dan dipuji Tuhan. Sebelum itu kita coba boleh buka Yeremia 9, ya. Yeremia 9. Kadang-kadang Bapak Ibu susah menghentikan. Ada banyak perenungan yang Tuhan sampaikan. Yeremia 9 ayat 23-24. Cepat ya. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Semua tidak ada yang diandalkan. Semu. Coba Bapak Ibu kita katakan bersama, semu. Ya kan? Ada lagi dikatakan hidup itu seperti uang. Ada lagi mengatakan hidup itu seperti rumput. Ya. Tapi dikatakan seyogianya orang yang bijaksana wajar bermegah. Semakin panjang banyak pangkatnya semakin berbangga. Tapi Tuhan, jangan bermegah karena kebijaksanaannya. Jangan orang kuat bermegah karena kekuatannya. Coba bikin begini Bapak Ibu, besar gak ototnya? Gak ada gunanya. Padahal buang duit. Iya kan? Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Semua kita dirontokkan di sini. Katakan dulu Bapak Ibu, dirontokkan. Unak perlu jauh kita teh melalui hamurang ini sementara. Ya? Coba dikatakan demikian. Ayat 24. Tetapi, ayo Bapak Ibu, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Karena yang berikut lagi. Karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Itu Tuhan yang berkata, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. 1 Korintus 2:19. Haleluya. 1 Korintus 2:19. Demikian mana? 19. 1 Korintus 1. 1 Korintus 1 ayat 19. Maaf ya. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Capek sampai botak mengasah otak. Tapi Tuhan berkata, Tuhan sendiri yang membinasakan. Bukan tidak perlu sekolah loh. Sebab sekolah yang semakin tinggi, pangkat yang semakin tinggi, kalau dalamnya gak cinta Tuhan, bahkan menjadi apa? Iya, iblis kan? Lucifer kan? Sayapnya digini-giniin, musik loh. Benar kan Bapak Ibu? Coba kita baca itu. Digini-giniin sayapnya, dia kan malaikat. Coba kita bayangkan. Kalau kita gini, yang keluar bau. Iya ya, bau ya. Tapi kalau Lucifer digini-giniin keluar bau apa musik. Tapi ketika dia menyamai yang maha tinggi, Tuhan jatuhkan. Coba mari kita lihat. Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat. Tuhan yang membinasakan. Tapi jangan kecewa ya. Soalnya si Sabit ini mau pergi ke Bali. Tapi kalau enggak cinta Tuhan, Tuhan akan rontokkan kita. Kearifan orang-orang bijaksana akan kulenyapkan. Ini perlu kita terima, sebab ini membebaskan kita. Kadang-kadang kebanggaan kita, apa yang kita punya itu enggak. Jadi ternyata semua tidak berarti di hadapan Tuhan jikalau tidak mengasihi Tuhan. Baik, ayat 21. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah, Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Ayat berapa ya ke atasnya ya? 20. Tapi yang pasti di situ dikatakan di manakah orang yang beriman, di manakah ahli Taurat, di manakah pembantu. Ini ke bawahnya ya, 21 ya. 21. Oleh karena dunia. Nah, yang pasti di situ adalah bermegah karena Tuhan. 2 Korintus 10 ayat 17. 2 Korintus 10 ayat 17.
Oke, tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah. Wah, karena tadi saya teriak di situ. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Itu yang luar biasa. Tuhan sendiri menyatakan itu. Bermegah di dalam Tuhan. Ayat 18. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan puji, melainkan orang yang dipuji. Saya terhentak melihat ini. Wow. Ketika kita berkata aku, kita memuji diri, tapi terlebih dipuji Tuhan. Luar biasa. Sampai kita dipuji oleh Tuhan. Sampai kita dipuji oleh Tuhan. Jadi saya percaya setiap kita datang untuk memuji Tuhan. Amin. Tapi saya nggak tahu. Biarlah Tuhan yang melihat. Tuhan memuji kita. Amin. Ya. Sampai itu yang menjadi target kita Bapak Ibu. Saya percaya sekali lagi saya ulangi. Semua kita yang datang adalah untuk memuji Tuhan. Tapi di sini dikatakan melainkan orang yang dipuji Tuhan. Ini memotivasi kita semua. Ini berita sukacita bagi kita semua. Tidak semakin letih lesu menghadap Tuhan. Di Yesaya dikatakan teruna jatuh, tapi orang yang menantikan Tuhan akan semakin kuat. Amin. Ya. Sebab itu belum terlambat. Belum terlambat. Mari kita perkatakan kepada diri kita, belum terlambat. Namun satu hal jangan coba katakan, ayat ini bilang gak terlambat, nanti aja lah. Jangan. Sebab waktu ini bukan waktu kita Bapak Ibu. Waktunya Tuhan. Memang kalau kita mulai sekarang, anugerah Tuhan tersedia bagi kita. Tapi jikalau kita sudah dengar, maka dikatakan, tapi siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Artinya kita nggak bisa permainkan ayat itu. Tidak bisa kita permainkan semuanya. Kita harus bergegas. Orang bijak akan membangun hidup. Orang yang bijak akan membangun. Saya percaya semua kita adalah orang yang bijaksana di dalam Tuhan. Kita tidak mau membuang begitu saja. Persiapkan hidup kita bersama-sama Bapak Ibu. Kita persiapkan hidup kita bersama-sama. Sebab waktu kita bukan, waktu ini bukan waktu kita. Ya. Nah, Efesus 6 ayat 6. Apalagi yang menjadi kebanggaan kita. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Ini tingkat paling akhir di hidup kita, melakukan kehendak Allah. Ada pujian mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Mari Bapak Ibu, itu akan semakin mengikis motivasi kita. Sepanjang kita tidak disertai, dibersihkan dengan firman demi firman, maka motivasi kita akan melingkupi hidup kita. Dan itu membawa kita kepada kehancuran. Benar? Karena kita anggap kita udah sampai kan? Kita anggap kita udah oke kan? Tapi firman Tuhan menjadi kompas bagi kita. Firman Tuhan menjadi arahan bagi kita. Firman Tuhan menjadi rule bagi kita. Maka dikatakan hati-hati, kita nggak boleh berdiri merasa mapan supaya kita tidak jatuh. Baik, apa yang Tuhan katakan kepada kita? Kerjakan keselamatanmu, itu Tuhan katakan. Ya, nah Tuhan berkata kepada kita seperti ini. Aku akan menjadikan engkau istriku. Perjamuan, kawin anak domba. Bapak Ibu, kalau kita tidak sembarang memilih pasangan hidup, apalagi Tuhan. Benar Bapak Ibu? Ya benar. Di Hosea 2 ayat 19. Tuhan akan menjadikan kita istrinya. Nah oleh sebab itu apa yang kita lakukan? Kita berjuang dari waktu ke waktu untuk itu. Gak ada kata lain. Di bumi masih banyak yang bisa kita lakukan. Masih banyak yang kita bisa poles-poles dan segala sesuatu. Dengan cara kita, kekuatan kita. Tapi di hadapan Tuhan semua rontok. Amin Bapak Ibu. Satu-satunya yang kita lakukan harus belajar. Apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang Tuhan perintahkan. Kemarin kami bahas di kaum ibu, di doa ibu.
keberangkatan kali ini, di mana Tuhan berkata, pergilah, jadikanlah segala bangsa murid. Memang belum bisa kita buat segala bangsa menjadi murid Tuhan. Dan itu tidak berbicara kepada satu pribadi. Visi yang Tuhan berikan bagi kita, Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan akan menjadi kesaksian. Itu yang Tuhan katakan. Saya sempat nego sama Bapak, sama seperti yang dibilang Pak Rini. Maaf ya Pak, saya bilang, cobalah. Kasihan dulu. Cobalah Pak. Pikiran saya jalan Bapak Ibu. Untuk melakukan perintah Tuhan, pasti Tuhan berikan kesehatan. Saya melihat puji Tuhan. Tuhan berikan kesehatan dari doa Bapak Ibu semua. Terima kasih. Support doa yang Bapak Ibu berikan, terima kasih. Terlebih saya boleh merasakan kehidupan yang Tuhan bawa kepada kita. Tuhan berikan. Semua kita mengalami kematian. Ini masa-masa kita sedang dibangkitkan kita. Baik kita pelayan bersama-sama. Saya boleh rasakan kepergian kali ini. Tuhan luar biasa. Kenapa saya harus ikut Bapak Ibu? Bukan saya yang mengatakan saya ikut. Kami ikut. Kenapa pelayanan kami? Iya Tuhan. Kenapa nak kami Gresio ikut? Kami sudah sampaikan bahwa anak ini adalah perjanjian Tuhan berikan bagi kami. Sudah lama kami rindukan. Karena memang belum pas waktunya selama ini. Kalau pergi bulan 3, bulan 9. Ini masa dia sudah libur. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Luar biasa. Bukan acara keluarga. Saya merenung, Tuhan saya menantikan Tuhan. Apa yang Engkau mau? Daerah Pakat. Ular begini di sana Bapak Ibu. Tahu kan Bapak Ibu daerah Pakat? Tahu kan Bapak Ibu daerah Garuga? Bahkan daerah lain. Sekarang malah yang kita hadapi bukan soal perdukunannya. Kesiapan menerima firman. Itu sangat berat. Bapak Ibu kami percaya, Bapak Ibu kami tumpahkan. Setiap Bapak Ibu yang sudah berjalan, sudah melihat ya Pak. Baik Kiai Botar, banyak pelayan-pelayan kita yang sudah ikut. Saya bersyukur boleh ada dalam hidup ini. Bahkan kemarin kita bahas di kaum ibu. Bahkan sekarang jangan terlalu banyak kita memegang handphone. Pergi kita menginjil. Pergi kita boleh melayani, mau di tetangga, mau apa, saya percaya kita sudah melakukan. Tapi firman itu semakin berbuah. Sebab waktu kita tidak banyak. Sebab waktu kita tidak banyak. Benar. Jangan sampai kita belum berbuah. Tuhan sudah memanggil kita. Ya. Nah. Oleh sebab itu mari kita boleh melihat Bapak Ibu. Dikatakan di, sudah habis waktu ya. Efesus ayat 1 ayat 17, kita tidak pernah berhenti berdoa, bersyukur, meminta roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Galatia 4 agak banyak ya, tapi memang jangan risih, banyak kali firman. Bapak Ibu harus banyak kita mengikuti belajar firman, sebab itulah sarana bagi kita untuk mengenal Dia. Amin. Berubah kita cara pola pikir kita, berubah. Kalau dulu mungkin doanya sebentar, jangan lagi. Semakin kita, gairah kita semakin ditambahkan. Oke? Galatia 4 ayat 9. Setelah kita mengenal Tuhan. Tapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal oleh Allah. Amin. Mari kita renungkan. Catatan kita yang hari Minggu itu kita buka lagi Bapak Ibu. Jangan dicatat tapi disimpan. Gak ada gunanya. Ya? Harus kita ulang. Ya? Ayat 19. Ayat 19, ini titik klimaks kita. Sampai rupa Kristus menjadi nyata dalam setiap kita. Rupa Kristus mengubah kita lewat proses yang kita alami. Manusia lama kita mulai semakin diubah. Respon kita semakin diubah. Baik memang, tapi harus kita sampaikan. Sakit memang, kita lepaskan pengampunan. Sulit memang, saya percaya, kenapa sampai Tuhan bilang kita tak bercacat? Tadi sudah kita sudah ulas. Sebab untuk hidup kudus dan tak bercacat celah bukan kekuatan dari kita, kekuatan dari Tuhan. Yang terpenting kita mau dan siap. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, ya, ketika Gembala Agung kita datang, maka kita menerima mahkota kehidupan. Ya, 1 Petrus 5 ayat 4. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Mari
Kita fokus kepada perjalanan kita. Mau sebagai ibu rumah tangga, mau sebagai bapak rumah tangga, mau sebagai bu bidan, pak bidan. Saya pernah mendengar, mana bu bidan, pak bidan mana? Oke, enjoy hidup ini. Bisa merenung. Oh iya Tuhan, mau hidup kita di mana? Ya, ibu-ibu sambil bikin kue, nikmati Tuhan. Terima kasih. Saya membuat kue dinikmati banyak orang. Tuhan, Kau menikmati hidup. Bapak Ibu, semua kita bermazmur. Kita bertehilah dengan Tuhan. Itu kehidupan kita. Mari boleh membangun Tuhan. Demikianlah aku membangun hidupku. Bernyanyi bagi Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan. Kami berangkat hari Selasa. Bapak Ibu kami percaya doa Bapak Ibu menyertai, mendampingi kami. Bukan menyertai ya. Tuhan yang menyertai, memberangkatkan kami. Pulang tanggal 24, tanggal 25 kita ibadah Paskah. Ibadah 26 ibadah kenaikan. Bapak Ibu, tepang kami di dalam doa, berjalan semua dengan baik, bahkan lebih Tuhan bekerja. Saya jemput kita berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah Allah yang mengerjakan jauh lebih daripada apa yang hamba dapat lakukan. Siapapun yang boleh berdiri di mimbar ini bukan itu yang mengubah kami, tapi ketika kami terima firman itu dari setiap orang yang Tuhan pakai mengajar, memperlengkapi kami lepaskan berkat Tuhan kepada setiap orang-orang yang Tuhan pakai membawa kami kepada Tuhan. Roh Kudus, kalau Allah memberikan semua yang terbaik dalam hidup kami. Pengenalan kami akan Engkau Allah yang menyempurnakan sampai Tuhan memuji kami dan sampai rupa Kristus nyata dalam hidup kami. Kebanggaan kami selama ini yang kami anggap dan membuat kami berbangga, hari demi hari kami semakin dibaharui. Terpujilah Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan pengembalaan ke dalam tangan-Mu beserta dengan hamba-Hamba-Mu di tempat ini. Terpujilah Tuhan. Kalau Allah yang memberkati perjalanan kami. Mari Bapak Ibu kami rindu kami ditopang di dalam doa. Tak bawa pujian ini saking sebab itu ku memuji. Perkataan
perkataan yang katakan padamu adalah roh dan hidup. Terima kasih Tuhan, kami telah menerima roh berkat-Mu melalui firman. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau sebentar kami kembali ke rumah kami masing-masing, Tuhan memberkati kami. Sebelumnya kami mau berdoa Bapak, buat perjalanan hamba-Mu untuk menyampaikan kabar baik, baik di Pakat, di Sibolga, dan di tempat lainnya yang Tuhan telah tetapkan. Engkau mendahului hamba-Mu, Engkau berada di sana Tuhan. Tidak buat gagah hamba-Mu, tapi karena roh-Mu yang menyertai mereka, ada terjadi keselamatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kuasa penyertaan-Mu berjalan bersama hamba-Mu Tuhan. Setiap kami berdoa supaya semua berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, mari kita angkat tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia, anugerah dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus, dan penyertaan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Yesus datang kedua kali menjemput setiap kita yang percaya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Mohon buat yakin. Shalom bagi kita semua. Shalom. Puji nama Tuhan, kita diberkati lewat Ibu Gembala, dan kita boleh membawa berkat itu ke rumah kita masing-masing. Kita hari Minggu kemarin sudah saya umumkan bahwa minggu ini adalah minggu kedua kita adalah persembahan diakonia. Jadi bagi kawan diaken tolong dijalankan untuk persembahan diakonia, ya. Karena setiap minggu kedua kita sudah tentukan bahwa akan kita lakukan persembahan diakonia, biar ada untuk kita pakai untuk keperluan di dalam jemaat kita ataupun di luar, biar kita bertumbuh dengan sempurna. Dan sambil persembahan berjalan, saya mau mengumumkan bahwa seperti yang dibilang Pak Gembala tadi, ada undangan bagi kita ya, dari keluarga Pak Simamora. Jadi saya bacakan aja. Shalom Bapak Ibu kami dari keluarga Simamora Borutapea mengundang Bapak Ibu semua untuk datang ke acara syukuran kelahiran putra kami yang akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022. Tempat Batu Aji Permai Blok C nomor 37, Kapling Lama atau belakang gereja GBI. Berarti di belakang gereja kita ini, ya, mulai dari jam 10 WIB sampai selesai. Damai sejahtera kami ucapkan terima kasih untuk kita semua. Jadi itu undangan resmi bagi kita semua jemaat GBI Kapling Lama. Mari kita datang menghadiri ucapan syukur kelahiran anak mereka. Dan yang kedua, bahwa Komsel berjalan seperti biasa di setiap wilayah masing-masing. Itu pengumuman sepekan. Dan yang ketiga, kami mau mengumumkan secara khusus atau semua kepada orang tua murid ataupun jemaat di tempat ini bahwa penerimaan murid sudah kita adakan mulai dari besok
Ya, bagi kita semua yang ada anaknya boleh didaftarkan di yayasan kita, dan tetangga boleh kita ajak, dan besok mungkin sudah selesai spanduk akan kita kembangkan di depan, dan brosur untuk penerimaan murid itu besok akan kita bagikan. Dan bagi semua kita jemaat di tempat ini, mari kita saling bergandengan tangan untuk memajukan Yayasan Generasi Pengubah. Jadi itu pengumuman dari kami buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Sambil membawa persembahan ke depan, Bapak Ibu, untuk misi